Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih tetap bersama saya belajar tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 7 semester ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang capaian pembelajaran yang nantinya akan kita capai. Di sini peserta didik mampu menganalisis misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Insaniyah, dan ukhuwah Watoniyah dalam kebinekaan. Tujuan pembelajaran kita di bab ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis keadaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Peserta didik mampu memahami kisah tentang Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Peserta didik mampu menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Peserta didik mampu menganalisis sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Peserta didik mampu memahami respons terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tapi pada kesempatan kali ini kita terletak di satu tujuan pembelajaran, yaitu tentang keadaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Pada dasarnya, nama Madinah merupakan pemberian dari Nabi Muhammad SAW sebelum peristiwa hijrahnya kota ini awalnya bernama Yasrib. Nah, untuk Yasrib sendiri ini sebenarnya diambil dari nama orang yang pertama kali tinggal di kota tersebut, yakni Yasrib bin Qoniyah. Karena sebelum Islam datang ke Madinah inilah posisinya masyarakat Yasrib itu atau masyarakat Madinah itu terdiri dari berbagai macam masyarakat yang mempunyai kebudayaan sangat banyak sekali, sehingga keadaan masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam ini pada dasarnya meliputi berbagai macam aspek. Untuk aspek yang pertama tentang kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Pada dasarnya sebelum Islam masuk ke Madinah, ada 3 kepercayaan yang sudah ada pada masyarakat Madinah. Yang pertama kepercayaan Yahudi, yang kedua Nasrani, dan yang ketiga paganisme. Yahudi ini merupakan kepercayaan yang paling banyak dianut oleh masyarakat Madinah, karena di sana memang benar-benar mayoritas penduduknya menganut kepercayaan Yahudi ini. Sedangkan Nasrani ini merupakan kepercayaan kedua setelah adanya kepercayaan Yahudi. Antara Yahudi dan Nasrani ini mereka sama-sama kuat di Madinah. Selain 2 kepercayaan ini masih ada 1 kepercayaan lagi di Madinah, yaitu paganisme. Paganisme ini sebuah kepercayaan yang pada dasarnya mereka itu menyembah selain Allah. Nah, jadi di paganisme ini mereka banyak menyembah roh-roh, banyak menyembah jimat-jimat. Bahkan di paganisme ini mereka juga masih banyak menyembah berhala. Untuk keadaan masyarakat Madinah sebelum Islam di bidang sosial. Nah, Madinah memiliki 2 kebudayaan besar, yaitu kebudayaan Arab dan juga kebudayaan Yahudi. Kedua kebudayaan ini jelas memiliki tradisi yang berbeda, sehingga masyarakat Madinah masih kurang rasa persatuan dan masih kesukuan. Ini bisa kita lihat karena di Madinah ini sebenarnya ada kabilah dari kebudayaan Arab asli Madinah dan juga ada kabilah dari kebudayaan Yahudi sendiri. Adapun kabilah dari kebudayaan Arab asli Madinah ini terdiri dari 2 suku, yaitu suku Aus yang menempati dataran tinggi di selatan dan timur Yasrib, lalu suku Khazraj yang menempati dataran rendah di utara Yasrib. Antara suku Aus dan suku Khazraj ini mereka sebenarnya sama-sama saling bertikai. Mana yang paling kuat itulah yang menjadi penguasanya. Sedangkan kabilah dari kebudayaan Yahudi ini terdiri dari 3 macam suku. Yang pertama Bani Qainuqa yang tinggalnya di dalam Madinah, lalu Bani Nadir yang menetap di Aliyah di lembah Baton sejauh 2-3 mil dari Madinah,
Lalu Bani Quraizah yang mendiami wilayah masyhur di selatan Madinah. Dari 3 suku ini antara Bani Qainuqa, Bani Nadir dan juga Bani Quraizah, mereka juga sama-sama saling bertikai. Tetapi 3 suku dari kebudayaan Yahudi ini mereka justru malah mengadu domba antara suku Aus dan Khazraj, sehingga pada waktu itu banyak terjadi pertikaian. Lalu keadaan perekonomian masyarakat Madinah sebelum Islam. Madinah sebenarnya adalah kota pertanian yang sangat makmur dan juga subur. Komoditas terbesarnya adalah kurma dan juga anggur. Selain itu, terdapat pula pabrik-pabrik yang sebagian besar dikelola oleh orang-orang Yahudi. Sehingga dari segi ekonomi, kaum Yahudilah yang menguasai sebagian besar kegiatan perekonomian, seperti perdagangan, pertanian, dan juga peternakan. Hasil pendapatan terbesar mereka mengambil keuntungan dari penggadaian barang dan juga riba. Bahkan demi kepentingan ekonomi, kaum Yahudi sengaja mengadu domba suku Aus dan Khazraj ini. Hal inilah yang menyebabkan bangsa Arab semakin melemah, sedangkan kaum Yahudi semakin berkuasa. Lalu keadaan politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Kekuasaan pemerintahan Madinah berada di tangan suku atau kelompok tertentu, tergantung kepada siapa yang paling kuat. Pertempuran antar suku dan kelompok ini sering terjadi. Suku yang pertama kali tinggal dan menguasai Madinah adalah suku Amalikoh. Kemudian bangsa Yahudi datang menaklukkan suku Amalikoh ini sampai hancur lebur dan menguasai Madinah, sehingga Madinah sepenuhnya dikuasai oleh kaum Yahudi, baik secara ekonomi, politik, maupun intelektual. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, silahkan mengerjakan pertanyaan yang sudah ada di Google Form. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya membahas tujuan pembelajaran yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.